Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teteh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teteh semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teteh untuk belajar ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Tema 7 atau tema G subtema 4. Nah, pernahkah kamu mendengar kata transportasi? Coba bayangkan, AATT harus pergi jauh. AATT bisa aja berjalan kaki, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian apa yang dapat AATT lakukan? Nah, AATT dapat menggunakan alat transportasi. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernahkah kamu menggunakan alat transportasi? Nah, selanjutnya ada jenis-jenis alat transportasi. Alat transportasi itu dibagi menjadi dua, alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional adalah alat transportasi yang masih menggunakan tenaga hewan atau manusia. Berikut adalah contoh alat transportasi tradisional. Yang pertama, ada gerobak yang masih menggunakan tenaga manusia. Lalu, ada pemanfaatan hewan. Contohnya seperti kuda, keledai, dan sapi. Adakah alat transportasi darat tradisional di sekitar tempat tinggalmu? Nah, sedangkan alat transportasi modern adalah alat transportasi yang sudah menggunakan mesin. Berikut contohnya. Pernahkah kamu menggunakan alat transportasi modern? Nah, secara umum alat transportasi dibedakan menjadi 3. Ada transportasi darat, air, dan udara. Yang pertama ada transportasi darat. Transportasi darat itu ada yang namanya kendaraan pribadi, transportasi umum, dan transportasi khusus. Kendaraan pribadi adalah kendaraan milik pribadi yang digunakan perorangan untuk kepentingan pribadi. Contoh yang pertama adalah sepeda. Sepeda pada awalnya masih menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya. Tapi seiring perkembangan teknologi saat ini sudah ada sepeda listrik yang menggunakan dinamo sebagai penggeraknya. Selanjutnya, ada kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang menggunakan mesin. Yang kedua, ada kendaraan umum. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Adapun contoh kendaraan umum yaitu ada bus dan yang kedua ada kereta api. Pernahkah AATT menggunakan alat transportasi umum yang ada di darat? Selanjutnya, alat transportasi khusus.
Alat transportasi khusus digunakan untuk tujuan khusus. Misalnya, truk yang digunakan untuk mengangkut barang seperti sembako, pasir, semen, bahkan kendaraan seperti mobil dan motor. Coba ATT dengarkan, ini suara apa? Ya, ada ambulans. Ambulans digunakan untuk membawa orang sakit. Di dalam mobil ambulans terdapat alat-alat kesehatan. Mobil ambulans dilengkapi dengan sirine. Nah, selanjutnya ada mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api jika ada kebakaran. Ambulans dan pemadam kebakaran dilengkapi dengan sirine. Jika sirine menyala, kita harus memberi jalan agar mobil tersebut segera sampai di tujuan. Kemudian selanjutnya ada alat transportasi air yang digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Contoh dari alat transportasi air yang masih tradisional yaitu perahu. Perahu masih menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya. Tapi jarak yang bisa ditempuh hanya jarak yang dekat saja. Seiring perkembangan teknologi, muncullah perahu dengan mesin atau yang disebut juga dengan perahu motor. Nah, perahu motor ini biasa digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Untuk jarak yang jauh, kita bisa menggunakan peri atau kapal untuk menyeberang satu pulau ke pulau yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada transportasi udara. Orang menggunakan transportasi udara untuk jarak yang jauh. Alat transportasi udara adalah alat yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Nah, ini adalah contohnya. Gambar apakah itu? Ya, pesawat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Kemudian, helikopter juga merupakan alat transportasi udara. Nah, tahukah kamu bahwa sebagian alat transportasi di Indonesia didatangkan dari negara lain? Dan ternyata sebagian lagi adalah hasil karya anak Indonesia. Nah, AATT lah penentu alat transportasi di masa yang akan datang. ATT harus lebih rajin belajar dan berkarya untuk negeri ini ya. Coba siapa di sini yang mau menjadi pencipta alat transportasi? Nah, sekarang ATT kerjakan tugasnya yang ayo jawab halaman 132 dan yang ayo mengamati dan ayo berlatih halaman 134. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan AATT dapat mengerti materi yang Ibu sampaikan ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu jaga kesehatan ya AATT. Nah, sekarang kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.